terbaru cara membuat tabel menggunakan Canva. Nah, sobat belajar, sebelumnya di Canva itu kita belum bisa membuat tabel ya. Namun kali ini ada update video terbaru dari Canva bahwa di Canva sekarang sudah bisa membuat tabel yang nanti bisa kita modifikasi dan kita sesuaikan menurut kebutuhan kita masing-masing. Nah, langsung saja contohnya seperti ini ya. Ini cukup simpel sekali. Nah, yang pertama kita tambahkan halaman terlebih dahulu, nanti akan ada kanvas kosong seperti ini. Nah, kemudian langkah yang pertama kita tambahkan teks terlebih dahulu. Contoh di sini saya ingin membuat tabel berupa jadwal pelajaran gitu ya. Oke, kita tambahkan judul, kemudian misalkan di sini saya ketikkan. Oke, kemudian untuk fontnya saya ganti dulu karena ini dunianya anak-anak, jadi kita ganti dulu stylenya. Ini bisa disesuaikan menurut kebutuhan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian saya misalkan mau membuat style yang komik ini, kemudian saya pilih fontnya yang Bisky semi bold. Oke, seperti ini. Kemudian saya ubah warnanya dulu, misalkan warna pink seperti ini. Kemudian kita coba membuat tabel di Canva gitu ya. Kita pergi ke tab sebelah kiri ini dan kita pilih yang menu elemen. Oke, kemudian di menu elemen kita searching di sini tabel. Kemudian jika sudah kita klik enter. Nah, nanti akan muncul ya sobat belajar seperti ini. Kemudian kita klik yang lihat semuanya. Nah, sobat belajar, sekarang di fitur terbaru Canva kita sudah bisa membuat tabel sendiri gitu ya. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh tabel yang berwarna-warni, namun saya memilih yang paling atas sendiri. Nah, sobat belajar, untuk bentuk awalnya ini masih sangat sederhana ya. Kemudian ini bisa kita modifikasi. Nah, di sini kita juga bisa mengganti warnanya. Kita klik dulu, kemudian kita klik yang titik paling ujung sampai nanti tandanya berubah menjadi seperti ini. Kita klik. Nah, artinya dia sudah menseleksi semua tabelnya. Baru ketika semua tabelnya sudah terseleksi, kita bisa ubah warna garisnya di sini. Nah, di garis tepi ini kita klik. Kemudian di sini ada pilihan warnanya. Kita bisa mengganti warna, misalkan saya mau memberi warna merah, maka secara otomatis nanti garis-garisnya akan berwarna merah. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur ketebalan garisnya ya. Di sini kita klik. Nah, di sini ketebalan garisnya kita bisa atur. Misalkan saya mau tebal, nanti akan seperti ini jadinya. Atau kalau kita nggak mau tebal-tebal, berarti kita cukup tipiskan saja. Kita bikin standar gitu ya. Seperti ini. Kemudian untuk bentuk garisnya mau garis lurus atau garis putus-putus seperti ini. Kalau saya pilih yang garis lurus saja. Nah, jika sudah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan kolom dan juga menambahkan baris ya. Misalkan ini kolomnya hanya ada 3. Saya mau ada 5 misalkan. Maka kita klik tabelnya, kemudian kita klik kanan, dan di sini kita bisa pilih tambahkan 1 kolom. Maka secara otomatis kolomnya akan bertambah. Yang tadi 3, sekarang sudah 4. Kemudian menambah baris juga seperti itu. Kita klik kanan dan kita tambahkan baris. Nah, maka barisnya juga akan menambah gitu ya. Kemudian di sini sobat belajar, kita juga bisa mengatur tabelnya. Misalkan kita mau memperkecil garis-garisnya nih, ini terlalu lebar misalkan. Kita bisa mengatur besarnya. Kita dekatkan dulu. Misalkan saya ingin mengecilkan ukurannya, ini kita bisa atur. Misalkan saya mau memperkecil, nah ini bisa kita atur ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian untuk misalkan ingin menghapus baris atau kolomnya secara bersamaan, misalkan ini terlalu banyak nih mas, misalkan saya ingin ada 1 baris saja. Bagaimana cara menghapusnya gitu? Cara menghapusnya adalah kita sambil tekan shift, kemudian kita pilih mana baris atau kolom yang ingin kita hapus. Nah, jika sudah, kita klik kanan dan kita bisa hapus ini 3 kolom. Nah, maka secara otomatis nanti dia akan terhapus gitu ya.
Kemudian selanjutnya kita ingin menambahkan teks di dalam tabel ya. Caranya bisa langsung saja kita klik di kolom mana yang ingin kita tambahkan teksnya. Misalkan saya ingin menambahkan teks di paling atas ini, saya klik, kemudian saya ketikkan saja kata-katanya, misalkan Senin gitu ya. Nah, di sini kita bisa blok dulu, kemudian kita atur ukurannya di sini. Nah, ini kita bisa atur, kemudian warnanya. Nah, ini kita bisa atur seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa memberikan warna pada baris ya. Misalkan ini saya mau memblok dengan warna emas, misalkan bagaimana gitu. Bisa. Caranya kita klik dulu kolomnya. Oke, kemudian kita pilih yang ini, warna ini. Kemudian silakan dipilih warna mana yang ingin ditambahkan di baris atau kolomnya. Misalkan saya mau menambahkan ini. Nah, maka dia nanti akan terisi secara otomatis warnanya di sini, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan besarnya tabel kita. Caranya kita tarik di pojok seperti ini, nah, sampai tandanya seperti ini ya. Nanti kita bisa atur besar kecil kolom kita, gitu ya. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa menduplikat tabelnya. Caranya kita arahkan kursor kita ke pojok kiri atas sampai tandanya seperti ini agar terseleksi semua tabelnya. Kemudian Ctrl C dan Ctrl V. Nah, kemudian kita sesuaikan letaknya. Oke, kita copy lagi, kita taruh di sampingnya. Sebelumnya kita ubah dulu tulisannya, misalkan di sini. Kemudian berikutnya kita ganti dulu teksnya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung mengcopy ketiga-tiganya. Cara untuk memblok semua tabelnya, ini dari sini kita seret saja seperti ini. Nanti dia akan terseleksi seluruh tabelnya. Kemudian kita Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian nanti kita letakkan, kita atur posisinya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita blok semuanya, kita atur besarnya agar bisa lebih rapi gitu ya. Oke, ini kita atur dulu. Nah, kemudian misalkan seperti ini ya, sobat belajar. Kemudian agar lebih menarik lagi, kita juga bisa memberikan warna-warni ya terhadap tabelnya, agar semuanya tidak merah seperti ini. Caranya kita pilih dulu salah satu tabelnya, dan kita klik pada pojok ujungnya seperti ini, agar seluruh tabelnya terseleksi. Kemudian kita pilih yang garis tepi ini, dan kita pilih yang warna ini. Kita misalkan mau mengganti warna garisnya menjadi biru. Kemudian tulisan ini warnanya kuningnya mau kita ubah misalkan merah gitu ya. Nah, untuk tulisannya ini kita ubah juga. Terus yang ini juga sama, ujungnya kita klik dulu agar tabelnya terseleksi semua. Terus pindah ke garis tepi, warna, agar garisnya bisa berubah kita tambahkan. Kemudian warnanya kita ubah menjadi ungu atau ungu pink gitu ya. Kemudian ini warnanya saya ganti juga, warnanya biru. Nah, kemudian tulisannya. Kemudian lakukan juga langkah-langkahnya sama ya, untuk merubah warna garis dan juga warna pada kolomnya ini. Nah, sobat belajar misalkan seperti ini ya. Kemudian agar tidak terlalu polos, kita tambahkan background. Kita searching kembali tetap di menu elemen, kita tambahkan keyword pendidikan, kita enter, dan kita pilih yang grafis. Kita scroll ke bawah, kita pilih ini ya, coba. Kemudian di sini ada rekomendasi ajaib, kita lihat semuanya. Ini nampaknya lebih bagus yang ini kita hapus dulu, kita ganti yang ini ya. Kemudian kita atur dulu besarnya. Kemudian ini posisinya kita ubah ke paling belakang agar tabel kita bisa terlihat. Caranya kita klik dulu gambarnya, kemudian kita pilih yang posisi, kemudian kita pilih yang mundur. Oke, sampai seluruh tabelnya terlihat. Nah, seperti ini. Nah, sobat belajar, kita sudah selesai membuat tabel di Canva ya, sobat belajar. Begitulah cara membuat tabel di Canva. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.